Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wattaqa wa salahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, ampunan, dan keistiqomahan di atas jalan keimanan, di atas jalan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Di antaranya adalah mempelajari ilmu fikih. Tujuannya agar menjadikan ibadah, amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan kita belajar. Makanya Allah mewajibkan belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, belajarlah bahwasanya Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian itu berkaitan dengan akidah. Setelah itu yang berkaitan dengan amaliyah, ibadah-ibadah, salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Dan itu juga perkara yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Maka dari itu semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, baik saya yang mengisi ataupun jamaah yang menyimak dan mempelajari dari ilmu-ilmu fikih ini. Langsung saja kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih di atas mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Pembahasan ini berkaitan tentang jenis-jenis darah pada seorang wanita. Kemudian Bapak-bapak bilang, ya, kenapa saya harus mempelajari jenis-jenis darah pada seorang wanita? Kenapa? Padahal kan Bapak-bapak tidak haid, tidak nifas, dan tidak juga istihadah. Paling yang keluar darahnya darah karena luka, ya. Maka wajib juga kepada kita untuk mempelajari tentang darah-darah ini. Karena seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin baik dalam masalah ilmunya dan dimintai pendapatnya. Jadi seorang laki-laki harus lebih mengetahui daripada seorang perempuan. Dan seorang perempuan juga harus mengetahui hal tersebut karena ini berkaitan tentang dirinya. Darah-darah ini berkaitan tentang perempuan. Baik, beliau mengatakan Rasulun fi bayani ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Kalau kita lihat di sini jenis darah pada wanita ada 3. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua adalah darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadah atau darah sakit, keluar karena seorang perempuan tersebut sakit. Beliau mengatakan wa yakhruju minal farji salasatu dima. Dan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua adalah darah nifas.
Yang ketiga yaitu adalah darah istihadah atau darah sakit, darah rusak. Ini 3, tidak ada 4, ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang keempat adalah sama, istihadah atau fasad. 3 dalam mazhab Syafi'i, darah itu 3. Jadi yang keluar dari kemaluan wanita itu tidak jauh dari 3 ini: haid, nifas, ataupun darah istihadah. Bahasa Indonesianya adalah darah rusak. Beliau mengatakan, ya, di situ pengertiannya bisa kita lihat apa itu darah haid. Ya. Pengertian darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, ya, keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal. Jadi kalau misalkan darah ini keluar, ya, maka perempuan tersebut normal, gitu. Bukan karena melahirkan. Kalau melahirkan adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian darah haid itu warnanya hitam kemerah-merahan, ya. Ibu-ibu ataupun yang perempuan sangat mengetahui darah ini karena hampir setiap bulan, ya, kalau haidnya teratur maka darah ini keluar, ya. Yang haidnya teratur setiap bulan maka keluar. Maka paham betul seorang wanita, walaupun dia tidak kurang mempelajari fikihnya, dia paham darah ini keluar berapa hari, paham kapan mulainya, kapan sucinya, dia tahu berapa jumlah harinya keluar, dia paham. Jadi dibahas juga para ulama masalah ini, ya. Darah haid itu warnanya hitam kemerah-merahan dan keluar disertai dengan rasa nyeri, ya, rasa nyeri. Darah haid damun khariju min farjil mar'ati ala sabil sihah min ghairi sababil wiladah walaunuhu aswadun muhtadimul ladza. Jadi gambarannya rahim, ya, darah ini keluar dari rahim wanita. Ini gambaran kurang lebih seperti ini. Gambar rahim. Di sini tempat keluarnya darah haid. Rahim paling ujung. Ini tempat keluarnya darah haid. Kalau bagian sini rahim yang paling luar, ini tempat rahim paling depan. Ini tempat keluarnya darah istihadah atau rusak, darah sakit atau rusak. Di sini adalah tempat, namanya rahim adalah kantong untuk anak, ya, tempat untuk perkembangan bayi. Jadi darah haid itu keluarnya paling ujung rahim, dan darah istihadah itu keluarnya di bagian depan rahim, di paling depan, ya. Bisa dicek di di ilmu di IPA-nya bisa dicek juga. Kemudian disebutkan di sini juga, ya. Yang kedua adalah darah nifas. Nanti saya jelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang darah haid ini. Cirinya darahnya merah kehitam-hitaman. Maka ketika perempuan dalam keadaan haid, ya, dia diharamkan sholat. Haram hukumnya sholat. Kalau dia sholat berdosa, ya. Diharamkan puasa. Tapi ketika dia haid, dia tidak sholat, dia tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Tapi di sini ada pembahasan khusus tentang masalah ketika dia haidnya di jam, ketika haidnya sudah masuk waktu sholat, baru dia haid. Nah, ini waktu yang sudah masuk ini, sholat yang sudah masuk ini, dalam kondisi dia tidak haid, itu wajib diqadha. Adapun sholat yang setelah itu
itu tidak wajib diqadha. Yang kedua, yaitu diharamkan berpuasa. Yang ketiga, wanita yang haid tidak diperbolehkan memegang Al-Quran, tidak diperbolehkan memegang Al-Quran, tidak diperbolehkan juga berdiam diri lama di masjid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nanti saya jelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang haid ini. Jadi darah yang pertama adalah darah haid, ya. Darah haid harus kita kenali. Walaupun kita laki-laki, kita harus kenal tentang darah haid ini. Jadi ketika darah haid ini keluar, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami, ya. Para sahabat bertanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang suami ketika istrinya haid? Maka Rasul mengatakan, ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakanlah segala sesuatu yang terhadap istrimu kecuali nikah. Maksudnya adalah hubungan suami istri itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram dan dosanya adalah dosa besar. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas, ya, tuwadamul khariju akibal wiladah. Kita lihat di situ. Pengertian darah nifas adalah darah yang keluar dari wanita, dari rahim wanita setelah melahirkan. Setelah keluarnya anak, ya, kemudian setelah itu keluar darah, maka itu adalah darah nifas namanya. Darah yang keluar setelah melahirkan anak. Setelah melahirkan. Maka ini juga sama hukumnya seperti haid, ya. Darahnya ketika keluar ini, maka seorang perempuan tidak diperbolehkan sholat dan tidak diperbolehkan juga berpuasa dan yang lainnya. Itu darah nifas, beda, ya. Darah haid ini keluar rutin. Darah nifas keluarnya setelah melahirkan. Terus darah yang keluar ketika melahirkan itu darah apa namanya? Itu bukan darah nifas. Darah yang keluar ketika melahirkan itu bukan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran, setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar ketika melahirkan itu adalah darah istihadah. Kemudian wal istihadah, kata beliau, darah yang ketiga dari seorang perempuan yang keluar yaitu adalah huwaddamul khariju fi ghairi ayyamil haid. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari wanita, ya, dari rahim wanita, bukan pada waktu haid dan bukan pula pada waktu nifas, ya. Dan darah ini berbeda hukumnya dengan darah haid dan darah nifas. Istihadah dia tetap wajib puasa, dia tetap wajib sholat, dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, ya, tapi dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Itu darah istihadah. Dan kita laki-laki harus mengenali tiga darah ini dan beserta konsekuensi dari setiap darah. Kemudian disebutkan di sini waqalul haidi yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Berkaitan tentang harinya, jangka waktunya. Jangka waktu untuk haid bisa dilihat di situ. Jangka waktu paling sebentar 24 jam. Haid jangka waktu paling sebentar, darahnya keluar paling sebentar itu 24 jam. Ya. Sedikit-sedikit keluar. Misalkan kalau diambil kapas, kemudian dilap, di situ walaupun ada, ya, bekas darah bercak merah segala macam, itu namanya tetap haid. Dan berhenti setelah sampai 24 jam berhenti. Maka selesai sudah haidnya. Jadi di antara perempuan itu ada yang haidnya cuma 1 hari 1 malam, 24 jam. Dan itu agak jarang terjadi. Adapun kalau misalkan darahnya keluar kurang dari 24 jam, maka itu darah istihadah, bukan darah haid, ya. Haid itu paling sedikit waktunya yaitu adalah 24 jam, 1 hari 1 malam. Artinya kalau darah ini keluar 24 jam lebih, ya, 24 jam, 25 jam,
atau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari keluar, maka ini darah haid. 6 hari, 6 hari itu paling sering. 7 hari itu yang paling sering terjadi di seorang wanita. Kebanyakan wanita itu haidnya 6 atau 7 hari. Bisa 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari haidnya bisa. 13 hari, 14 hari bisa. 15 hari ini batas terakhir. Batas paling maksimal haid seorang wanita itu 15 hari, ya. Paling sebentar 24 jam, paling sering terjadi ya 6 atau 7 hari. Jadi wanita itu paling sering terjadi 6 atau 7 hari. Coba diperhatikan di keluarga kita, diperhatikan. Ini misalkan istri saya haidnya biasanya sepekan, 6 atau 7 hari, ya. Kemudian setelah itu berhenti darahnya, maka dihukumi sudah suci. Polanya biasa seperti itu, 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Ada juga yang 6 hari stabil. 6, bulan ini 6, bulan depan 6, bulan depannya 6 lagi. Ya, atau 7 stabil. Tapi kalau misalkan masih keluar darahnya, 6 hari keluar, kemudian besok masih keluar darahnya, maka ini tetap dihukumi sebagai darah haid. Ya, karena batas maksimalnya berapa? 15 hari. Kalau misalkan ya batas maksimal paling lama 15 hari, ini jarang ada tapi ada, jarang ada terjadi tapi terjadi, ya. 15 hari itu batas paling lama seorang perempuan haid. Artinya kalau misalkan ya 15 hari dia haid, kemudian darahnya di tanggal 16 masih keluar, kira-kira ini darah apa? Ya, untuk sampai tanggal 15 sampai hari ke-15 itu namanya darah haid. Adapun yang ke-16 itu namanya darah istihadah. Maka dia sudah wajib sholat, sudah wajib ibadah-ibadah yang lain, dan hukumnya ya dia boleh dijauhi oleh suaminya. Contoh, saya gambarkan biar lebih dimengerti. Darah haid, pembahasan kita sekarang adalah haid. Kita sebut tadi kan sama beliau, sama paling lama, paling sebentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari. Ini jumlah hari, nggak nentu, biasa setengah bulan, biasa pertengahan bulan, ya, nggak mesti di awal bulan, nggak mesti. Paling sebentar, ya, paling sebentar, ya, 24 jam. Ada wanita yang haidnya 1 hari 1 malam, ada, masuk kategori paling sebentar. Berarti kalau dia haidnya 24 jam, sisanya 29 hari dia suci. 29 hari dia suci. Sisanya suci berarti, suci. Ya. Baru bulan depan lagi haidnya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Variatif, macam-macam. Ada yang 6. Dan 6 sama 7 ini yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi di antara wanita adalah 6 atau 7 hari haidnya. Paling sering. Setelah 6 hari atau 7 hari berhenti darahnya, maka dihukumi sebagai suci, ya, dihukumi suci. Setelah itu maka dia wajib mandi besar, ya, karena haid adalah sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Ya, selesai haid atau selesai darah nifas, maka seorang wanita wajib mandi besar. Misalkan 6, 7, ya, dia pikir sudah berhenti darahnya, ternyata 8, 9 keluar lagi. Ini masih jangka haid, ya, sampai maksimalnya di sini. Maksimalnya di sini. Berarti kalau misalkan keluar, ini masih dihukumi sebagai darah haid. Paling sering terjadi adalah 6 atau 7 hari. Dan ini paling maksimal, ya.
maksimal haid. Maksimal haid. Berarti kalau misalkan tanggal 16, 17, 18, ya, keluar darah tanggal 16 atau 17 atau 18 keluar darah. Ini darah apa namanya? Darah haid bukan? Bukan darah haid sudah, ya. Bukan darah haid karena batasnya sampai sini. Ini namanya darah, ini darah istihadah. Ah, ini darah istihadah. Berarti ada masalah di rahimnya, ya. Kalau darah istihadah wajib sholat enggak? Wajib sholat. Tapi sebelum sholat dicuci dulu darahnya, dibersihkan dulu. Ya, sebelum sholat dibersihkan dulu darahnya. Dan dia wajib berwudu setiap mau sholat fardu. Nah, 16, 17, 18 keluar darah, ini namanya darah istihadah. Karena haid itu ya 24 jam, paling sebentar, paling sering adalah 6 atau 7, maksimal 15 hari. Sucinya berapa kalau 15 hari? Berarti sucinya, ya suci itu nggak ada batasnya. Ada wanita kadang-kadang 6 bulan itu sekali aja haid ya. Sekali haid selama 6 bulan, sekali haid ya. Itu faktor mungkin karena kesehatannya atau karena faktor ada obat segala macam. Jadi lama dia baru haid. Suci nggak itu? Suci semua. Suci semua. Ya. Sebutkan di buku ini wa khal haid yaumun wa lailah wa aksaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Berarti kalau misalkan darahnya keluar kurang dari 24 jam, 23 jam, 22 jam atau 20 jam atau 1 jam keluar darahnya, maka itu bukan darah haid. Dihukumi sebagai darah apa? Darah istihadah, darah rusak, ada masalah di rahimnya. Maka kalau keluar darah ini, dia tetap wajib sholat kalau istihadah ya. Kalau haid, maka dia boleh meninggalkan, wajib meninggalkan sholat, wajib hukumnya. Kemudian yang disebutkan di sini sekarang adalah darah nifas, jangka waktunya. Wa aqallun nifasi lahdhatun. Beda nifas ya. Nifas itu jangka waktunya paling sebentar. Sesaat itu bagaimana? Misalkan keluar darah sekarang nih, keluar darah. Ya, mengucur darahnya, keluar lalu berhenti. Selesai nifasnya, selesai. Habis melahirkan misalkan, habis melahirkan ya, keluar anaknya, kemudian setelah itu keluar darahnya mengucur. Berapa menit atau 1 menit keluar misalkan. Setelah 1 menit berhenti, maka sudah selesai nifasnya. Itu nifas yang paling sebentar. Ya. Ada nifas yang paling sering terjadi berapa? 40 hari. Itu nifas yang paling sering terjadi di seorang wanita. Jadi selama 40 hari, nggak mesti selama 40 hari itu full keluar darah, enggak. Bisa putus-putus, ya. Bisa putus-putus, ya. Bisa putus-putus, tetap dihukumi haid. Jadi tetap dihukumi sebagai nifas, ya. Keluar darah itu nggak mesti banyak. Walaupun kalau misalkan hari ini keluar sedikit, tetap dihukumi sebagai nifas. Besok keluar lagi, kalau diambil kapas itu, ya, dilapkan itu ada darahnya. Walaupun sedikit gitu, ada bercak segala macam, tetap dihukumi sebagai darah nifas. Ya, darah nifas yang paling sering terjadi, coba ditanya ke ibu-ibu, paling sering terjadi berapa hari? Seorang wanita nifas 40 hari. Paling sebentar sesaat, ya. Sesaat itu bisa 1 jam, semenit, ya, keluar darahnya. Seketika keluar gitu. Kemudian nifas yang paling lama yang terjadi pada seorang wanita adalah 60 hari. Ya, selama 60 hari dia nifas. Selama 60 hari dia keluar darahnya. Gak mesti full 60 hari keluar, bisa putus-putus, ya. 2 hari keluar, 2 hari putus. 2 hari keluar, 2 hari putus. Maka dihitungnya sebagai perempuan yang sedang nifas, dan dia wajib meninggalkan sholat, ya, wajib meninggalkan puasa, dan tidak boleh dicampuri oleh suaminya.
Ini 3 jenis darah yang ada pada wanita, ya. Beserta berapa lama waktunya keluar, maka sudah dijelaskan. Ini yang ketiga adalah darah istihadah. Wa aqallu nifasi lahwatun wa aktsaru sittuna yawman. Kemudian darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan di waktu haid. Ini waktu haid nih. Berarti kalau dari istihadah itu kita contohkan tadi 16, 17 keluar di situ. Kalau keluarnya di antara ya waktu haid, masa-masa haid, maka itu dihukum darah haid. Tapi kalau di luar waktu haid, baik di waktu yang ke 24 jam sampai 15 hari. Ya, contohnya keluar di 16, 17, 18, maka ini dihukumi sebagai darah istihadah, darah rusak. Darah yang keluar pada wanita bukan pada waktu haid ataupun nifas, maka ini adalah darah istihadah atau darah fasad, darah rusak. Nah, jangka waktu tidak ada batasan tertentu istihadah itu, nggak ada batasan. Ya ada yang wanita selalu istihadah misalkan, ya istihadah keluar terus darahnya dari kemaluannya, bukan di waktu haid, bukan di waktu nifas. Maka ketika kalau darah istihadah ini keluar, wanita tetap wajib salat, ya, kemudian tetap wajib puasa, tetap boleh dijauhi oleh suaminya, tapi dengan catatan sebelum salat dibersihkan, bersih-bersih, kemudian dikasih kapas atau pembalut sebelum salat, kemudian baru dia berwudu. Kemudian kalau misalkan puasa tetap wajib puasa. Mau digauli sama suaminya, sebelum digauli harus dibersihkan. Karena hukum darah itu adalah najis. Hukum darah adalah najis. Darah nifas, darah istihadah, kemudian darah haid itu najis. Baik, ini 3 jenis darah. Kemudian di sini ada hukum darah pada wanita. Ya, hukumnya. Sekarang yang berkaitan dengan hukumnya. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu tis'u sinin. Dan wanita itu, ini tambahan dari beliau, wanita itu ada di sini kayaknya. 9 tahun adalah usia paling dini terjadi haid pada wanita. Ya. Nabi menikahi Aisyah di umur 7 tahun dan beliau mulai menggauli Aisyah di umur 9 tahun ketika Aisyah sudah mulai haid. Baik. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ini masalah durasi hamil ya di seorang wanita, dan ini berpengaruh juga ke segi nasab. Kita bilang tadi, misalkan ada Muhammad namanya, bukan Muhammad Salam, nama saya Muhammad saja, menikah di tanggal 1 Muharram. 1 Muharram dia nikah, kemudian mencampuri istrinya tanggal 1 Muharram. Ismu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Tanggal 1 Jumadil Tsani, ini bulan ke-6 dari Hijriah, tanggal 1 melahirkan. Istrinya melahirkan. Nikah tanggal 1 Muharram, kemudian bercampur di istrinya malamnya, ya, 1 Muharram. Ya, campurnya juga di tanggal 1 Muharram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tanggal 1 Jumadus Tsani, ya, bulan ke-6, istrinya melahirkan. Sah enggak? Ya, melahirkan. Itu batas paling
sebentar hamil, melahirkan di sini. Kemudian anak ini tetap dinasabkan kepada Muhammad, bapaknya. Berarti bapaknya adalah bapak yang betul, bapak dia, nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau misalkan ada orang tetangga kita atau kerabat kita nikah sudah 6 bulan, tiba-tiba lahiran setelah 6 bulan, maka jangan dibilang, jangan kok cepat betul lahirannya, jangan hampir 2 nikah. Enggak, itu sudah batas hamil paling sebentar. Tapi kalau lahiran 5 bulan, nah itu baru silahkan dipertanyakan, ya. Misalkan nikah tanggal 1 Muharram, lahirannya tanggal bulan 5 bulan kelima, berarti 5 bulan dia hamil. Melahirkan dia di bulan 5, ya, 1 lahiran. Ini patut dicurigai, ya. Bukan cuma orang yang mencurigai, syariat mencurigai juga ini. Ini anaknya tidak bisa dinasabkan kepada si Muhammad. Berarti lahirnya di luar buatnya di luar nikah. Tapi kalau misalkan ada lahiran 6 bulan habis nikah lahiran, itu wajar. Itu wajar. Yang tidak wajar kurang dari 6 bulan, 5 bulan 15 hari, 5 bulan 20 hari, keluar dari 6 bulan, maka itu yang tidak wajar. Nah, dan anaknya tidak dinasabkan kepada Muhammad, ya. Berarti di situ dicampur tangan orang lain. Jadi itu batas hamil paling sebentar. Kalau ada tetangga kita yang lahiran 6 bulan, udah, itu sah, ya, karena itu batas hamil paling sebentar. Wah, itu sih ini lahiran 6 bulan baru nikah udah lahiran, ya, nggak masalah, ya, karena itu adalah batas hamil paling sebentar. Dan batas hamil yang paling sering terjadi di ibu-ibu adalah 9 bulan. Setelah 9 bulan dia lahiran, ya. Setelah 9 bulan dia lahiran, itu yang paling sering terjadi, sering sekali, ya, rata-rata seperti itu. Yang jarang terjadi lebih daripada itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, itu batas maksimalnya. Ini ulama yang nulis seperti ini 4 tahun itu bukan ngarang, bukan sembarang, ya, bukan asal tulis, asal coret, enggak, ya. Ini berdasarkan istiqra atau berdasarkan, ya, pengalaman atau hal yang mereka pelajari. Ada orang bertanya, yang hamil saya 4 tahun, Imam Syafi'i sendiri hamil ibunya berapa? Ibunya hamil 2 tahun, 2 tahun. Itu batas paling lama seseorang wanita hamil. Baik, di sini ada yang biru itu 8 hal yang diharamkan pada wanita haid dan nifas. Wanita apa? Haid dan nifas. Istihadah nggak masuk. Karena istihadah ini, ya, bukan haid, bukan nifas. Dia tetap wajib ibadah, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, ya. Di haid dan nifas ini, yang diharamkan kepada wanita yang haid dan nifas, yang pertama sholat. Haram hukumnya sholat. Kalau dia haid, dia sholat, dosa. Berdosa, ya, haram hukumnya. Siapa yang jelaskan masalah sholat ini? Ya, kalau misalkan dia masuk haidnya di waktu sudah masuk waktu zuhur, ya, tapi minggu depan aja, Pak, ya, lama soalnya. Baik, kita sampai sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nanti saya jelaskan masalah yang haid ini. Harus mandi dulu. Wajib mandi dulu. Wajib mandi dulu. Ini berlaku juga kalau misalkan
ada seorang laki-laki agamanya muslim menikahi wanita yang agamanya bukan muslim. Berarti bukan muslim istrinya, misalkan Nasrani. Ya. Istrinya ini haid dan suaminya pengen mencampuri dia selesai haid. Apakah dia wajib mandi besar? Tetap wajib mandi besar bagi dia. Ya, tetap mandi besar. Wajib mandi besar. Atau ada seorang suami, ya, istrinya gila, ya. Maka disunahkan bagi suaminya pengen mencampuri dia, maka disunahkan bagi suami ini, bagi istri disunahkan bagi istri, ini hukumnya sunnah. Disunahkan bagi istri ini untuk mandi terlebih dahulu sebelum suaminya mencampuri. Tetap wajib mandi, ya, tetap wajib mandi sebelum dicampuri oleh suaminya. Ada lagi berkaitan tentang darah haid, nifas ataupun istihadah, masa suci kemudian mulai haid. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ini pembahasannya masih ada 3 ya, biru, hijau sama ungu itu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam. Tapi sebelum keluar lagi, jedanya itu sampai sholat, karena nggak tahu. Kalau misalkan darahnya haid 3 hari, biasanya haid berapa? Biasanya 3 hari haidnya. Jadi perempuan itu ada 2 macam. Ada yang dia sudah tahu berapa jumlah haidnya dia, dan ada yang dia masih awal-awal haid, belum tahu. Biasanya dia haidnya 3 hari, ya. Maka selesai selama 3 hari keluar darah, hari keempat berhenti, hari kelima berhenti, hari keenam muncul lagi. Hari kelima, 4 ke 5 itu dia suci, ya, suci. Sholat, tetap sholat, kemudian selanjutnya hari 5, 4, 5, yang ke-6 ini muncul darah lagi, itu darah haid. Itu masih jangka haid, masih dalam jangka haid. Jadi wanita itu kenal berapa lama dia haid, berapa kenal sekali. Kecuali wanita yang baru balik, dia perlu mengetahui, memahami berapa dirinya nih, ya, badan ini biasanya berapa lama dia haid. Haid lagi, ya, berhenti lagi, haid lagi. Kalau berhenti ya suci, kalau haid lagi ditulis sebagai haid. Ada lagi? Nah, tidak ada, berarti alhamdulillah paham semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi